Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton yang dapat mengakses tayangan video ini. Utamanya adalah Bapak dosen pengampu, guru pamong, karena ini adalah tugas dari lokakarya ketiga, yaitu kami mahasiswa PPG. Saya Abdul Muhid dari kelas Ahsan 2 akan mempresentasikan media pembelajaran dari materi puasa. Temanya adalah mengerti dan mengamalkan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan pembelajaran dari pelajaran pendidikan agama Islam fase B kelas 4 elemen fikih. Ini merupakan peta konsep dari puasa. Ada dalil tentang puasa, syarat sah puasa, kemudian arti dari puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam bahasa Arab disebut juga dengan as-shaum, yang artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat penonton yang dimuliakan oleh Allah, berikut merupakan dalil tentang kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat kedua, yaitu Quran surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini merupakan hukum daripada puasa. Berikut adalah macam-macam dari hukum puasa. Puasa dihukumi wajib, yaitu harus dilakukan oleh setiap pribadi, karena puasa Ramadan merupakan hukumnya yaitu fardu ain, ya, tidak bisa diwakilkan dan jadi tanggung jawab dari tiap-tiap pribadi. Yaitu apa saja yang wajib itu, yaitu puasa Ramadan, kemudian ada puasa qadha. Qadha itu artinya adalah mengganti puasa yang pernah batal gitu ya. Ketika kita puasa Ramadan, kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan kita batal puasanya, maka kita wajib untuk mengqadha atau membayarnya. Kemudian puasa nazar. Nazar ini artinya ketika kita punya keinginan atau hajat, kemudian kita mengatakan atau bernazar bahwa, contohnya ketika kita mendapatkan rezeki, dapat membeli motor misalnya, maka saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Itu adalah bentuk contoh daripada puasa nazar. Dan kemudian puasa kafarat. Kafarat itu adalah hukuman, ya, ketika seseorang melakukan kesalahan. Kemudian hukum puasa sunnah. Puasa dihukumi sunnah. Jika dikerjakan yang namanya sunnah itu, kita akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa, tetapi kita akan merugi, ya. Contohnya apa saja puasa sunnah itu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Senin dan juga Kamis, puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih atau terang. Kemudian yaitu tanggal berapa saja, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah, kecuali tanggal 13 Zulhijjah.
karena merupakan bagian dari hari tasyrik. Selanjutnya, puasa dikatakan haram boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya, puasa 2 hari raya Idul. Nah ini maaf, harusnya kalimatnya bukan boleh dilakukan, tapi tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Nah ini haram ya. Contohnya puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berikutnya, apa saja sih hari-hari yang dilarang untuk berpuasa? Nah ini penjelasan dari gambar, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang kedua hari tasyrik, yang ketiga atau C hari yang diragukan, kemudian yang keempat atau D yaitu shaumuddoh. Apa itu? Puasa sepanjang masa. Kemudian kita bisa lihat ini adalah gambar seorang ustadz gitu ya, yang sedang menggunakan alat bantu melihat datangnya hilal. Nah, tahukah kalian cara menentukan datangnya bulan Ramadan? Maka kita biasa menggunakan 2 cara ya untuk menentukan awal Ramadan. Yang pertama melalui kegiatan ru'yatul hilal. Apa itu? Yaitu melihat bulan secara langsung pada akhir bulan Sya'ban. Apabila hilalnya tidak tampak, maka hitungan bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Atau yang kedua, cara yang kedua ini adalah melalui hisab, yaitu perhitungan para ahli astronomi dengan menghitung peredaran bulan terhadap bumi. Sahabat, para penonton dimanapun kalian berada, berikutnya adalah ketentuan puasa, terdiri dari syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan juga rukun puasa. Bisa kita perhatikan bahwa syarat wajib puasa adalah pertama beragama Islam, kemudian baligh, kuat atau mampu berpuasa, berakal sehat atau tidak gila. Berikutnya syarat sah puasa apa saja? Ada 4 ya teman-teman semua. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah pada waktu yang diperbolehkannya melakukan puasa. Dan berikutnya rukun puasa. Rukun puasa sendiri terdiri dari 2 saja ya teman-teman semua, yaitu yang pertama niat bahwa kita ingin melaksanakan puasa. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar atau waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari ya, atau ditandai dengan azan maghrib. Sahabatku, dimanapun kalian berada, berikut merupakan sunnah ketika kita berpuasa. Sunnah-sunnah ketika kita berpuasa apa saja? Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Yang kedua, membaca doa sebelum berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis-manis. Sebabnya, ketika seseorang mengkonsumsi gula atau yang manis akan mengembalikan kekuatan tubuh ya, sehingga tidak lemas lagi. Kemudian yang keempat, mengakhirkan makan sahur, yaitu mendekati waktu imsak. Dan yang terakhir, memperbanyak amal kebajikan atau kebaikan dan memberi sedekah kepada fakir dan miskin. Hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama, membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Dan yang terakhir, sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Sengaja memasukkan benda atau sesuatu ke dalam kerongkongan. Berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha, yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, seorang musafir atau orang yang sedang bepergian. Musafir yang kuat berpuasa itu lebih baik baginya, tetapi jika tidak kuat boleh berbuka. Berikutnya adalah wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan atau keselamatan dirinya. Boleh tidak berpuasa Ramadan, tetapi wajib mengqadha puasanya. Berikutnya adalah hikmah berpuasa. Yang pertama yaitu seorang yang
berpuasa akan menahan hawa nafsu, ya, kemudian terjaga dari perilaku buruk. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial terhadap fakir dan miskin. Yang keempat, membuat badan menjadi sehat. Puasa dan kesehatan. Nah, puasa ini ternyata ada hubungannya dengan kesehatan. Yang pertama, menyehatkan jantung. Yang kedua, puasa berguna untuk membuat pandangan mata lebih tajam dan penglihatan lebih jelas, jadi lebih jernih serta terjaga. Berikutnya, puasa membuat kulit lebih segar, lebih kuat, lebih berseri, dan warnanya lebih indah. Yang terakhir, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda bahwa puasa adalah perisai atau tameng dari hal-hal buruk atau dari dosa. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari seorang ulama puasa dalam pandangan filsafat. Ulama sufi mengatakan, la taproh bil mawjud wa la tahjan bil mafqud. Jangan kita riang gembira dengan yang ada. Kita diberi harta, riang gembira. Wa la tahjan bil mafqud. Kita sedih ketika tiada. Esensi yang kita dapatkan lewat saum adalah bagaimana hati kita selalu kepada Allah. Keikhlasan yang tertanam dalam batin kita. Sebab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal itu adalah bangunan yang kosong. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Sementara bahwa yang menjadi isinya dari ruang kosong itu adalah hadirnya keikhlasan dalam batin kita. Ruhnya adalah keikhlasan yang tertanam dalam batin kita. Sehingga dunia ini tidak dijadikan tujuan, tidak dijadikan orientasi. Allah lah yang menjadi orientasi kita. La maksuda ilallah. Tiada yang dimaksud, yang dituju kecuali Allah. Nah, kalau hati kita masih dikuasai oleh dunia, maka hati kita tidak akan pernah menghadap kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf sebetulnya adalah bagaimana a'rid anil khalqi, memalingkan hati kita dari makhluk. Jadi hati kuncinya. Tangan kita menggenggam, Allah berikan perusahaan, Allah berikan jabatan, amanah jadinya. Kalau hati kita benar-benar selalu menghadap kepada Allah. Kalau hati kita tidak terpengaruh negatif oleh dunia yang Allah berikan kepada kita. Sebab dunia itu baru dicita-citakan saja, udah sombong. Orang baru melamun jadi orang kaya, sudah sombong. Al-Quran menyebutkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Jadi banyak orang yang tertipu dengan kesenangan dunia. Orang yang bertasawuf, bagaimana dunia itu digenggam, perusahaan itu dimanage dengan baik, tapi hatinya tidak terpengaruh. Itulah gambaran sahabat, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak lalai dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis. Jadi kita sedang beraktivitas, kita sedang berbisnis, tapi hatinya tidak sama sekali lalai dari Allah. Ya, itu adalah tadi penjelasan dari seorang ulama yang menjelaskan esensi daripada puasa, ya, terkait dengan hubungannya dengan filsafat. Berikutnya, ini puasa dalam kacamata psikologis. Psikologis, manusia memiliki mekanisme pertahanan diri. Bentuk pertahanan diri ini berupa membedam emosi, membela diri ketika gagal atau melakukan kesalahan, dan pengingkaran. Namun, menurut Dr. Jamal Muhammad Az-Zaki dalam Kiat Sehat Tanpa Obat, semua trik mekanisme mental atau pertahanan diri tersebut tidak efektif kala kita sedang berpuasa. Saat berpuasa, terjadi suatu proses yang disebut information processing, yang mana terjadi hubungan antara fungsi berpikir sadar pada otak dengan batin manusia. Proses ini serupa dengan pengulangan program otak. Maka, terjadilah proses terapi mental yang membuat kita cepat keluar dari konflik jiwa, rasa cemas, dan membuat kita menjadi lebih toleran serta mudah memaafkan. Saat berpuasa, terjadi perubahan dialog jiwa secara terus-menerus yang mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Apalagi jika diiringi dengan zikir, doa,
dan ibadah yang teratur akan semakin menumbuhkan pribadi semakin positif dan lebih baik. Sebagai contoh, Dr. Abdul Basit Muhammad Asy-Syaid menyebutkan, saat marah, hormon adrenalin meningkat 20-30 kali lipat dalam kondisi normal. Sementara jika marah terjadi pada saat berpuasa di jam-jam awal, maka akan terjadi kekacauan dalam proses peningkatan hormon adrenalin. Dengan begitu, kemarahan pun bisa dihindari. Nah, ini adalah referensi dalam pembuatan video. Demikian pembahasan terkait dengan materi atau media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, elemen fikih yaitu puasa, fase B, kelas 4 SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.